Pada pagi hari ini kita semua diberikan limpahan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di SD 006 Kecamatan Bintang Putra. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Prapto, dan Ibu Bapak Wali Murid SD 006 yang sudah memberikan waktu dan tempatnya sehingga kami bisa berdiri bersama pengurus Bank Sampah Pensosmas. Baik, nanti pada pagi hari ini Om akan memperkenalkan tentang sampah. Jadi pagi hari ini pengenalan pemilahan sampah baik yang organik dan anorganik. Udah tahu belum nih sampah anorganik dan organik? Belum ya? Baik. Nanti kita jelaskan satu persatu. Sampah ada dua jenis yang sering kita jumpai. Yang organik itu sampah yang asalnya dari makhluk hidup, baik hewan dan tumbuh-tumbuhan, dan mudah terurai dan mudah hancur. Ya. Ini tong sampahnya, Om kasih contoh 3 aja dulu. Ini sampah anorganik. Ini sampah anorganik. Ini sampah anorganik. Dia tidak dari hewan dan tumbuhan. Ya masih. Nanti Om uraikan apa itu sampah anorganik dan kenapa sampahnya dimasukin kantong yang berbeda. Ini masih perkenalan dulu. Ini sampah anorganik. Sampah anorganik, kantong plastik. Sampah anorganik. Masih masuk ke dalam sampah anorganik dan juga bisa masuk ke dalam sampah organik. Ini nih. Makanya tadi banyak kantong-kantong plastik ini ya. Ini masuk ke tong sampah. Namun di bank sampah Pensosmas tidak dibuang. Masuk ke sini digunting. Hilang, nggak ada lagi sampah residunya yang masuk ke dalam tong sampah. Ini punya nilai jual. 1 kilonya 500 setelah digunting. Kalau tidak digunting 1 kilonya 100. Ya. Sampah residunya hilang, tidak dibuang ke tong sampah, tidak dibakar. Ya. Kita jangan ambil nilai uangnya, namun coba ambil dulu manfaatnya. Sampahnya tidak kita buang ke tong sampah. Itu berarti kita membantu pemerintah dalam penanganan sampah. Berarti kita menjaga kebersihan lingkungan kita tidak tercemar oleh sampah. Setelah manfaatnya habis kilonya, di bank sampah kami menerimanya 14.000. Biar adik-adik nanti sedikit punya gambaran bahwasanya sampah yang kami buang sembarangan itu ada uangnya, ada nilai jualnya. 1 kilonya 14.000. Kita masuk ke dalam tadinya sudah perkenalan, tadinya sudah jenisnya, tadinya sudah untuk merubah perilakunya. Sekarang kita masuk apa manfaatnya kami memilah sampah, apa dapatnya kami memilah sampah. Ini nih, ini masuk manfaat apa dapatnya ya. Paling tidak semua sampah tidak masuk ke dalam tong sampah. Tadi kita sepakat rubah ya, ya. Rubah perilakunya. Sebelum membuang sampah, pilah terlebih dahulu. Ya, ini Om buat 3. Kalau di rumah kalian minimal 2. 1 organik, 1 anorganik. Jangan dijadi-satukan sampah organik dan anorganik, agar sampah anorganiknya tidak bau. Ini kalian 14.000. Yang ini gelas aquanya 1 kilonya 2.000. Sudah bersih, tidak bau.
Yang ini masih kotor. Jadi kalau yang bersih 2000, kalau adik-adik kirim kotor 1000. Dibuang ininya jadinya bersih. Ini ada uangnya 1 kilonya 2000. Walaupun adik-adik nanti 0,1 on di bank sampah Pensosmas tetap dicatat. Ini tadi botol bersih. Botol bersih itu 1.500 1 kilo. Botol plastik kotor 800 yang kotor. Nanti banyak bersihkan lah. Bersihkan botol dulu. Ini 1.500. Yang ini yang kotor 800. Tinggal adik-adik pilih. Di tempat Om masih bisa dibedakan lagi. Botol putih ini putih nih. Ya. Jadi dipisahkan warnanya. Baik, ini yang warna biru. Warna biru ini tong sampahnya untuk kertas. Warna kuning ini untuk plastik. Ya. Nanti kalau kawan-kawan adik-adik jumpa botol, masukin ke sini. Yang warna hijau ini tadi untuk sampah organik. Ya. Boleh nanti ya. Kalaupun tidak ada warnanya, ada tulisannya organik, anorganik ataupun kertas. Berarti adik-adik sudah harus memilahnya. Kenapa harus dipilah? Yang penting kan buang sampah ke dalam tong sampah, ya enggak? Repot enggak? Repot kan? Udahlah sampah kita buang ke tong sampah, kita harus memilahnya. Nih, sampaikan lagi. Sampah ini tidak berbau. Sampah organik itu anorganik, maaf. Anorganik itu tidak berbau. Ini Om sudah simpan berapa lama dia tidak bau. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa sampah ini tidak bau? Hah? Ada yang tahu nggak? Ini sampah apa? Anorganik. Plastik itu sampah anorganik. Dia dari mana asalnya? Ya? Dari pabrik, bukan dari makhluk hidup ya. Bukan ya. Jadi sampah yang bukan dari makhluk hidup itu tidak berbau. Kenapa? Ya kan? Kenapa tidak berbau? Ya, yang berbau itu sampah organik. Kalau anorganik tidak berbau. Jadi kalau tong sampah itu tidak dicampur jadi satu ke sampah organik dan anorganik, sampah anorganiknya tidak bau. Ya. Sampah organik itu akan berubah sifatnya 1 sampai 2. Ya. Boleh ya. Mengurangi. Berarti adik-adik tiap hari bawa botol minuman. Dari rumah bawa botol minuman. Agar tidak membeli lagi botol air mineral. Berarti adik-adik sudah mengurangi sampah. Tidak menimbulkan sampah baru. Atau adik-adik bawa alat makanan dari rumah. Berarti adik-adik tidak membeli lagi yang dibungkus pakai styrofoam. Kalau adik-adik mau beli makanan pakai alat makanan adik-adik, tinggal beli styrofoamnya tidak diambil. Itu pengurangan. Ya, menggunakannya kembali. Ya, tadi reduce, mengurangi. Tadi reuse ya, mengurangi. Reduce, menggunakannya kembali. Ini kita gunakan kembali untuk bercocok tanam ataupun untuk karya-karya seni. Saya buat tadi botol ekobrik, menggunakannya kembali. Berarti kalau saya gunakan kembali, dia tidak jadi sampah. Saya menundanya, botol itu tidak jadi sampah dan masuk ke dalam tong sampah. Komunikasi sama kami Bank Sampah Pensosmas. Sebelumnya kami mohon maaf pada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Prapto dan Bapak Ibu Majelis Guru SD 006
Apabila ada penyampaian kami yang kurang berkenan, dan pada adik-adik semuanya yang kami cintai, kami ucapkan terima kasih sudah mau mendengar apa yang kami paparkan pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.